Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Jadi JavaScript ini jadi kaitannya HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Saya ulang lagi biar lebih paham. Nah, jadi ketika kita membuat dokumen HTML, ya, sesungguhnya kita sedang membangun kerangka web gitu ya. Kerangka web gitu ya. Nah, misalkan saya buat file ini, kerangka webnya, jangan lupa pakai doctype ketika HTML ya. HTML buka, ID, ulang ID gitu ya. Nah ini kerangka webnya gitu ya. Head gitu kan, terus ada title di dalamnya, akan web JS01, kemudian ada body gitu ya. Nah ini kerangka webnya seperti ini. Jadi ibarat kata saya analogikan ketika membangun rumah. Ketika membangun rumah maka web ini adalah baru bangunannya saja ya, baru bangunannya saja, misalkan belum kelihatan ininya ya, baru kerangkanya aja gitu ya. Nah contohnya misalkan kita buat di sini ada div, masih ingat div ya, kemudian ada heading 1 misalkan, heading 1 sifatnya tebal, hurufnya gitu ya, besar, memang buat heading, buat header. Kemudian saya tambahkan div lagi, di sini ada 3 misalkan program studi ya. Nah ini ada order list, masih ingat order list. Nah, ada LI, sistem informasi, misalkan teknik informatika ya, misalkan sama ini ada misalkan menambah prodi baru digital ya. Marketing misalkan namanya ya, digital marketing misalkan ya, atau desain komunikasi visual misalkan lagi ya, DKV, desain komunikasi visual misalkan yang kita mau bikin program studi baru misalkan gitu ya. Nah ini baru kerangka aja nih ya, sudah kelihatan bentuknya. Jadi di rumah sudah kelihatan bentuk rumahnya ya, sudah kelihatan di sini ya, seperti ini. Saya buka pakai Chrome ya, sudah kelihatan seperti ini, tapi belum diberi ornamen, belum dicat gitu ya, belum dikasih pewarnaan, jadi belum bagus gitu kan. Nah tugas CSS adalah memberi styling ya, sehingga halaman webnya menjadi bagus gitu kan ya, halaman webnya menjadi bagus ya. Nah ini baru sederhana seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah kalian belajar CSS setelah HTML. Belajar HTML itu tagnya ini nggak begitu banyak, tapi bisa dipelajari ya tagnya gitu ya. Dan juga nggak perlu dihafal gitu ya, tapi dipraktekkan aja gitu ya. Berikutnya kita akan memperindah halaman webnya. Kita butuh CSS ya. CSS contohnya saya internal style, di depan pakai style seperti ini di heading. Nah contoh sederhananya backgroundnya mau dari bodinya mau body web gitu ya. Ingat tadi dokumen HTML terdiri atas head dan body gitu ya. Nah di bodinya, selektor body, saya ingin ubah warnanya menjadi misalkan apa di sini, warnanya cyan misalkan gitu ya, biru seperti ini ya. Kemudian kita akses halaman webnya, jadi berubah, sudah berubah warnanya ya. Pemilihan warna juga penting ketika Anda bikin web sini. Contohnya warna korporasinya apa, warna organisasinya apa ya. Nah contoh lagi misalkan mau memberi area ini, area div ini ya, saya kasih nama ID NF, berarti area dari div buka sampai ditutup namanya NF. Nah ini mau kita beri styling, kita membuat ya styling CSS. Maka kalau ID masih ingat harus pakai agar kan, hashtag gitu ya, NF misalkan. Nah, background color misalkan apa, blue misalkan ya, biru misalkan ya. Itu kalau blue misalkan itu. Nah nanti di area div buka sampai ditutup ini dia akan berwarna biru. Nah contohnya seperti itu ya. Kemudian
Apalagi misalkan yang ini div yang kedua, saya akan beri kelas apa, prodi misalkan ya. Kalau kelas berarti selektornya gunakan, masih ingat, titik ya, titik prodi gitu ya. Nah, misalkan apa nih, bordernya deh saya set 1 pixel solid black misalkan. Nah, sehingga di sini sudah kelihatan tampilannya seperti ini. Nah, udah kelihatan seperti ini ya. Oke, ini CSS ya. Nah, kalau kalian belajar web ya, kalian bisa manfaatkan konsep desain web itu ya. Kalau yang suka gambar, suka mendesain, kalian harus pahami konsep yang diperkenalkan Google, namanya material design. Coba kata kuncinya color Google aja, warna Google. Ya. Nah, Google memperkenalkan konsep namanya material design ini. The color system namanya material design. Ya, material design ini bagaimana memberi latar belakang pewarnaan menggunakan konsep material design. Ya, material design itu intinya adalah pemilihan warna utama dengan warna kedua atau primary color dengan secondary color itu smooth ya. Artinya apa namanya? Enak dilihatnya, dan sudah ada risetnya bagaimana mata manusia bisa enak melihatnya dan nyaman dan tidak. Ya, kalau ini kan masih belum kelihatan, maksudnya ini warna-warna dasar lah, tapi bisa pakai color sistemnya material design gitu ya. Nah, bisa kalian akses nanti ya di Google. Kalau Google memperkenalkan namanya material design, kalau Windows tuh flat design. Nah, kalau ada konsep desain tuh di googling lagi ya, ada namanya color, namanya material design. Saya lupa Google apa Apple ya, versus flat design. Nah, itu ada fluent design juga, flat design. Flat design itu yang memperkenalkan siapa flat design ya. Nah, ini ada, lihat aja di ini, cari di googling nanti. Nah, kalau material design pasti ini. Kalau flat design yang perkenal, nah ini flat design ini. Microsoft kalau nggak salah nih ya. Jadi tablet Microsoft tuh desain pakai flat design. Tapi kalau Google Android ya, jadi desainnya tuh namanya material design gitu ya. Nah, dia desainnya seperti ini, warnanya smooth, enak nih, perpindahan antara primary color dengan secondary color enak dilihatnya gitu ya. Bahkan ini diterapkan di mobile kan, karena yang memperkenalkan Android kan adalah Google kan, yang pionirnya gitu ya. Nah, ini di sini pilihan warna sepertinya ini pakai kode warna gitu ya. Bisa kita pilih ya, yang suka bermain warna misalkan untuk tampilan web bisa pilih-pilih di sini. Ini contoh handphone kan. Nah, di atasnya biru tua, sini biru seperti ini ya, atau ungu gitu ya. Nah, buttonnya juga khusus, ada warna khusus yang sudah didesain. Tinggal kita terapkan aja warnanya apa, kode warnanya kita terapkan gitu ya. Contohnya misalkan yang enak, misalkan yang contohnya seperti ini ya. Nah, ini warna ini kuning dengan biru ini misalkan, jadi perpaduannya enak dilihat di sini ya. Contohnya ini ya. Yang web kita ini kita akan ubah warnanya menjadi warna apa? Biru tadi ya. Contohnya jadi biru seperti ini nih ya. Atau jadi kuning nih ya warnanya ya. Pagar FFDE03. Jadi ada pakai menggunakan kode warna. Nah, contohnya yang warna cian ini saya ganti dengan pagar FFDE03 gitu ya. Warnanya jadi modelnya seperti ini. Nah, warnanya seperti ini ya. Birunya ternyata sudah dipilihkan, birunya tuh pakai jangan blue langsung, tapi pakai kode warna yang sudah di ini ya, 0336FF misalnya. Pagar 03366FF misalkan. Banyak salah. Oh, namanya 1 ya, 6FF gitu ya. 03366FF ya. Oke, birunya seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Jadi tampilannya seperti ini ya, gitu ya. Nggak ada berubah sedikit ya misalkan ya. Atau ini hurufnya jadikan putih misalkan. Di sini color white gitu ya. Nah, kemudian apalagi text align center misalkan gitu ya. Kita mau letakkan di tengah ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini CSS membuat webnya menjadi lebih enak dilihatnya ya. Nanti kalau kalian mau pilih warna di sini bisa gitu ya, warna kesukaannya apa.
bisa bermain di sini ya. Contohnya yang gradasi nih. Atau kalau mau diterapkan di rumah juga bisa nih, beli cat warnanya yang kode warna ini, gitu kan. Jadi enak warnanya seperti ini. Yes. Halus ini, jadi ada warna-warna primary dan secondary, gitu ya. Ini buat ini buat menambah wawasan tentang desain, gitu ya. Namanya material design. Oke. Nah berikutnya adalah kita akan masuk ke JavaScript-nya nih. Jadi webnya tadi adalah masih belum dinamis webnya ya. Web yang kita buat ini masih belum dinamis. Agar dinamis, ya, apa sih dinamis? Dinamis itu ciri khasnya ada interaksi user. Contohnya yang sederhana, misalkan saya contohin ke website Nurul aja. Nurul misalkan ada interaksi antara webnya dengan user. Contohnya interaksinya adalah ketika dia mau melihat sub penuh, diarahkan mouse-nya muncul nih. Ini interaksi. Kalau diam aja berarti kan nggak muncul. Tapi ini ada interaksi user ketika menggerakkan di menu profile akan muncul sepenuhnya. Demikian juga nih slider, kita klik kanan nanti akan muncul slider image-nya. Ya. Contoh lain ini juga yang saya sering jadi contoh websitenya Niaga Hoster di sini misalkan. Nah di sini ada ada chat di sini ya, chat. Nah ini artinya apa? Jadi aplikasi bisa interaktif nih antara user dengan web gitu ya. Nah chat ini menggunakan JavaScript buatnya gitu ya, chatting gitu ya. Nah ini juga ada jam seperti ini pakai JavaScript. Saya bergerak detiknya itu pakai JavaScript codingnya ya. Contoh lain, misalkan kurs dolar misalkan cari di Google. Nah ini cara menghitung kurs dolar juga pakai JavaScript. Jadi ada interaksi user menginputkan angka 10, nanti outputnya $10 nilainya adalah 141.607 rupiah. Ini contoh memanfaatkan JavaScript. Jadi webnya jadi dinamis ya. Oke, coba untuk memahaminya berarti ada 3 komponen yang harus kalian paham tentang JavaScript. Pertama adalah event. Jadi kejadian atau event. Ya, event ini adalah menggambarkan interaksi antara user apa yang akan atau sedang dilakukan terhadap user. Nah, contohnya halaman webnya di load ya. Kemudian submit form, button, misalnya button di tombol, nanti ada event namanya on click contohnya. Ketika tombolnya diklik, ketika mouse-nya melewati suatu area tertentu, ya, nanti ada event-eventnya. Ya. Event-eventnya nggak banyak kok, sedikit ya. Cuman nanti ini penting sekali dipahami kapan kita gunakan. Contohnya on click ini dikatakan kalau ketika menekan tombol sesuatu di sini, gitu ya. Tombol button, misalkan ya, atau link atau radio button bisa pakai on click. Atau subscribe nih, kalau tombol subscribe, like and share misalkan itu bisa digunakan ketika eventnya menggunakan tombol gitu ya. Atau on mouse over ketika mouse-nya melewati suatu area, ya, on mouse over juga gitu ya. Unload ya, ada unload ya, unchain. Nah ini juga nanti bisa dipakai, nanti kita demokan ketika suatu perubahan di dalam elemen form, contohnya di elemen teks misalkan ya, elemen teks, elemen box dan seterusnya. Ada lagi on submit, nih event-eventnya seperti ini. Nah event-event ini akan menjalankan, men-trigger suatu fungsi. Nah jadi ada event dipahami, berikutnya adalah fungsi ya, bagaimana mendefine fungsi. Minggu lalu saya jelaskan fungsi yang ada di dalam objek ya. Nah coba sekarang kita yang buat fungsi yang independen gitu ya. Nah elemen atau sintak fungsi ini seperti ini. Kata kuncinya function, kemudian ada name, nama fungsi harus satu kata dan tidak boleh ada spasi. Nah, kemudian ada kurung buka, kurung tutup, boleh ada argumen di dalamnya, boleh kosong ya. Nah, kemudian ada kurung kurawal bracket, nanti codingnya di sini ya. Nah, contohnya fungsi tanpa argumen, ini enggak ada, ini kan opsional ya. Function grade, nah contohnya seperti ini, ada kurung buka, kurung kurawal, codingnya di sini. Nanti cara manggilnya grade gitu ya. Titik koma jangan lupa. Kalau ada argumennya berarti tinggal ditambahkan argumennya apa di sini gitu ya. Ini contoh scriptnya, misalkan di sini ada function salam misalkan alert ya, atau function salam kenal misalkan ya, atau function jumlah misalkan menjumlahkan. Oke, nah coba kita praktekkan aja ya. Di sini contohnya apa? Ketika halaman webnya diakses berarti onload di sini, onload. Nah, ketika webnya diakses ingin jalankan apa? Jalankan hello deh gitu ya, atau salam tadi ya, salam gitu.
Oke, jalankan salam. Salam ini kan fungsi. Nah, fungsinya kita define di sini di script JavaScript. Jangan lupa ada script gini ya. Itu. Nah, onload jalankan salam. Udah jalankan salam function. Kata kuncinya function salam gitu ya. Terus kurung buka, kurung tutup. Apa ya, ada alert aja, munculkan kotak gitu ya. Udah belajar kotak kemarin kan, kotak pesan. Ya kan? Selamat datang teman misalkan. Nah, gitu ya. Nah, nanti ketika webnya diakses ya, browsernya diakses ini ya, ketika di load, nah dia akan muncul selamat datang teman, oke gitu ya. Ya, ada yang salah nih sini, garis ke 20, garis ke 20. Oh, ini ada S nih. Oke, saya ulangi lagi, ketika diakses, nah sini ya akan muncul selamat datang teman. Ini onload ketika halaman webnya di load gitu ya. Kemudian misalkan mau bikin apa, kalau ditekan tombol berarti kita harus bikin tombol dulu nih ya. Misalkan ada tombol bawah di sini ya, ini ada tombol, di kasih BR aja, pindah baris, ada button di sini ya, button apa ID on click tadi, on click misalkan ya, on click misalkan salam kenal gitu ya, misalkan namanya siapa, misalkan Ahmad misalkan ya, misalkan salam misalkan. Ada tombol ini namanya salam ya, ini pakai kutip 1 ya karena kutip 2-nya sudah digunakan gitu ya. Saya save, dia menjalankan salam kenal. Salam kenalnya belum ada di atas. Nah, kita define di sini function salam kenal ya, tapi ada argumennya tuh ya, nama misalkan, ini variabel yang kita define sendiri, kita apa, alert aja misalkan hello ya, nama yang nanti diinputkan nama misalkan gitu ya. Nah, nanti akan jalankan alert, tulisannya hello, nama yang diketikkan sini Ahmad kebetulan, maka nanti hello Ahmad gitu ya. Nah, ini jadi memahami fungsi di sini ya. Ini selamat datang teman, oke, di load ya. Kalau di salam kenal diklik, dia akan hello Ahmad. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat lebih dinamis lagi? Contohnya kalau mouse-nya melewati area ini area dibuka ditutup. Nah, ketika mouse-nya melewati area dibuka ditutup, akan mengubah warna ini yang biru ini menjadi apa warnanya ya? Warnanya apa di sini? Sukanya warna apa di sini? Misalkan merah yang ini nih. Merah ini nih ya. Misalkan ya. Ketika lewat gitu ya, mau dikasih warna ya. Merah misalkan on mouse over, ketika mouse-nya lewati area ini. Area ini adalah tadi apa kita define sebagai div apa tadi? Ini div IDNF kan area ini. Nah, ini kita bisa tambahkan aja event. On mouse over, ketika mouse melintas di atasnya. Kita jalankan max apa tadi? Red misalkan. Membuat menjadi merah gitu ya. Nah, berarti kita harus bikin fungsi ini make red. Function make red, buat jadi merah misalkan. Oke. Nah, bagaimana cara buatnya? Berarti kita harus ambil area ini nih, area dibuka sampai area ditutup. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Nah, kita pahami konsep ketiga adalah dokumen object model atau DOM. Ya, di sini DOM itu menggambarkan ini ya. DOM itu menggambarkan komponen dari dokumen dari HTML. Tadi kerangkanya kan ada head, ada body. Ya, jadi ada kerangka besarnya, atasnya dokumen, terus ada head, isinya title, script, style dan seterusnya. Di body itu ada href, ada hyperlink, order list, div dan seterusnya. Nah, seperti ini ya head komponennya. Nah, ini adalah objek-objek yang bisa kita ambil. Tinggal kita kasih ID aja. Nah, contohnya tadi div kita kasih ID NF kan. Nah, ini div ini saya kasih ID NF. Nah, kalian harus ambil dulu area ini di lambangan sebagai objek ya, dipetakan ke objek gitu ya. Nah, cara ngambilnya gimana? Ya udah, ini ada fungsi-fungsinya nih. Namanya dokumen get element by ID. Gitu ya. Bisa juga tag name dan seterusnya. Kita coba dalam by ID aja dulu. Nah, setelah dapat objeknya dipetakan ke suatu variabel, kalian bisa styling. Oh, diubah propertinya, diubah warnanya dan seterusnya. Oke, kita praktekkan ya. Nah, ini nih
yang NF ini, area ini nih, kita mau ambil nih ketika mouse over make read fungsi di sini ya. Nah, kita ambil, udah kita kasih catatan nih. Ambil objek ID NF. ID sama dengan NF. Caranya pakai let area NF. Nah, ini berarti let area NF itu nama terserah kita, nama yang didefinisikan. Ya, dokumen get element by ID apa NF namanya tadi kan ID-nya ini. Nah, ini kadang udah dapat nih objeknya nih segini ya. Kemudian mau diapakan? Oh, saya ingin warnanya jadi backgroundnya jadi apa tadi? Merah gitu ya. Berarti gimana? Area NF titik style. Nah, style background color warnanya apa tadi gitu kan? Nah, mau pakai tadi ya material design tadi ya, warnanya apa ini? Pagar FF0266. Pagar FF0266 ini warna merah-merah gitu ya. Kita coba akses sekarang. Oke. Nah, itu. Ketika mouse-nya lewat di sini warnanya jadi merah seperti ini. Gitu ya. On mouse over ya. Oh, Pak, saya mau balikin lagi. Ya udah, ketika mouse-nya keluar dari area merah ini namanya on mouse out. Ketika mouse-nya sudah lewat area div tadi ya. Udah tambahkan aja di sini. Eventnya bisa. Jadi satu div, satu tag HTML bisa eventnya lebih dari satu. Ini contohnya 2. On mouse out, ketika mouse-nya keluar. Make blue, saya jadikan biru lagi gitu ya. Nah, berarti kita harus bikin function apa di sini? Function make blue ya, buat jadi biru. Kopas aja ya. Yang ini. Nah, dikopas, taruh di sini. Warnanya birunya apa tadi? Birunya nih. Nah, 0336FF. 0336FF. Jadi warnanya biru lagi. Balik lagi ke warna semula. Kita akses. Ya, oke. Ini biru ini ya, merah. Ketika mouse-nya keluar biru. Merah, biru. On mouse out ya. On mouse over jadi merah. Nah, kira-kira gitu JavaScript. Jadi membuat webnya dinamis dengan interaksi user yang ditandai dengan event, on mouse over, on mouse out, ada function yang dieksekusi ketika mouse over, on mouse out, kemudian ada dokumen objek yang harus diambil. Nah, contohnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Saya share codingnya. Jangan lupa di chatnya ketik name nama tuh ya. Name nama di chatnya ya buat absen. Di samping nanti ngerjain quiz. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutin ya. Itu pada ngantuk sore-sore. Cukup jelas ya. Jadi ada 3 tadi yang konsep yang harus kalian pahami ya. Apa tadi? Event ya, ada event. Oke, sama dulu aja. Nah, event ini habis event, nah function, habis function apa tadi? Konsep DOM tadi, dokumen object model, bagaimana mengambil ID gitu ya. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Contohnya kasusnya saya ingin buat kalkulator sederhana. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.